Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau membahas mengenai apa sih sebenarnya arti kata dari profesional barista. Ya, kenapa gue mau bahas? Karena di sini banyak banget yang gue lihat teman-teman mungkin yang pengalamannya baru 1 tahun kerja jadi barista, ya terus di CV-nya langsung ditulis profesional barista, gitu ya. Tapi balik lagi nanti yang semua yang gue bahas gitu ya, ini POV dari gue. Oke, nah tapi seperti biasa gue mau sambil ngopi dulu. Nah ini kopinya ini tidak dari Jakarta teman-teman. Ya kopinya ini dari Kediri dan kebetulan gue dikirimin sama Ko Willy 2 jenis kopi ini. Ya tuh ya. Ini ada yang pertama nih Mega Man X ya. Satu lagi yang Volts 5. Nah mungkin ini anak-anak sekarang nggak tahu nih karakter ini ya. Nah jadi yang gue mau seduh yang ini yang hijau teman-teman ya. Ini kopinya Jafara Tamba Banjarnegara Jawa Tengah. Varietasnya ini single varietas Ateng Super. Terus tasting notesnya di sini ada lemon tea, sugar cane dan blackcurrant. Ya, nah ini mungkin ukurannya 100 gram nih. Ya, nah di sini tidak dituliskan proses pasca panennya apa, tapi mungkin ya, mungkin. Menurut gue ini full wash mungkin ya. Nah terus Ko Willy di sini juga punya YouTube channel teman-teman ya. Teman-teman harus subscribe dulu karena di situ Ko Willy membahas mengenai kompetisi atau ada lagi tokoh-tokoh di dalam dunia kopi lah ya. Gua cantumin di sebelah sini, langsung subscribe dulu aja. Oke. Nah, terus hari ini gue nyeduhnya simple banget ya. Gue pakai immersion dripper. Ya, dripper yang tidak pernah salah, ini sudah pernah gue review, nonton dulu di sebelah sini. Oke, terus di sini gue pakai grindernya Timor Chestnut X Lite. Di sini gue pakai grind size nomor 13. Ya, terus gue pakai 13 gram. Nah, terus gue pakai perbandingannya 1:17. Jadi air yang dituang kurang lebih 221 ya. Terus di sini gue pakai airnya Amidis, gue pakai di suhu 95. Oke. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Kalau misalkan gue biasa pakai immersion dripper kan pertama katupnya gue tutup dulu. Nah ini gue buka. Nah sebenarnya katupnya dibuka ini kemarin pada saat pertama kali gue coba ini salah teman-teman ya, karena gue lupa tutup. Oh tapi ternyata ya udah gue lanjutin, ternyata enak teman-teman ya. Oke di sini langsung aja kita tuang. Nah karena ini gue tidak tutup jadi gue mau ratakan dulu. Oke. Nah tuangan pertama di sini gue mau tuangnya sebanyak 60 gram. Ya, pastikan semua permukaan kopinya basah teman-teman ya. Oke. 60 gram, nah diamkan sampai 50 detik. Ya, nanti pada saat 50 detik, tutup langsung tuang lagi sampai 221. Jadi gue cuma pakai 2 interval penuangan. Oke, kalau dari aromanya. Nah, dari aromanya ini benar-benar kerasa itu lebih ke arah apa ya? Lemon tea yang panas. Gitu ya kan, kalau lemon tea yang panas itu kerasa banget. Aromanya lemon itu jelas ya, terus tehnya agak tipis-tipis lah ya. Terus di sini manisnya gue ngerasa itu lebih ke arah kayak anggur-angguran lah. Oke ini kita tunggu aja dulu. Sip, 50 detik tutup, lanjut lagi tuang sampai 221. Nah ini pada saat yang katupnya gue tutup teman-teman ya, ini gue nuangnya lumayan deres ya, karena balik lagi ini gue merasa kemarin itu gue sudah coba nuangnya itu agak pelan ya, flavornya itu jadi kurang keluar teman-teman ya, karena ini baik lagi dia ini roast levelnya menurut gue lebih ke light roast lah gitu. Jadi teman-teman gak usah takut nanti over atau apa, enggak ya. Maka itu ini juga gue hajar di suhu tinggi ya. Nah ini gue diamkan sampai 2 menit 30 detik baru nanti gue buka. Nah buat teman-teman kalau mungkin yang tinggal di daerah Kediri ya atau sekitarnya ya, teman-teman juga bisa langsung beli. Kalau misalnya nanti nggak mau beli melalui Tokopedia gitu ya, teman-teman bisa langsung datang aja ke Tautan ya. Nanti alamatnya gue taruh di sebelah sini atau Instagramnya, teman-teman langsung cek aja ya. Dan yang gue tahu gitu ya, setelah gue lihat-lihat harga yang dijual, harga kopinya ya kemasan seperti ini masih benar-benar affordable ya. Dan selanjutnya lagi tuh dia ini jual dalam kemasan 100 sama 200 gram. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalkan yang pengen beli kopi banyak atau cepet bosen gitu ya, mau cobain banyak kopi, teman-teman bisa beli yang 100 gram aja gitu. Jadi harganya lebih terjangkau, terus lebih cepat habisnya juga gitu ya. 2,5 menit buka. Nah ini gue bikin sudah yang ke 4 kali teman-teman ya. Yang 3 kali itu udah gue coba-coba ya. Terus resep yang menurut gue ini bisa dapetin flavor maksimal itu dengan resep ini, udah gitu ngirit lagi ya, bisa pakai 1:17. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau pakai bener-bener sama banget ya resep yang kayak gue pakai, tapi mungkin grind size-nya mau dibikin lebih halus, boleh halusin grind size-nya, habis itu
si suhu airnya agak dibikin lebih rendah aja, mungkin bisa main di 91, 92 gitu. Tapi gua lebih prefer ini gue hajar suhu yang tinggi aja. Nah terus dengan resep seduh ini gue dapat brewing time-nya itu dari kemarin ya. Gue udah coba-coba itu ada di 4 menit sampai 4 menit 20 detik lah, kurang lebih ada di situ teman-teman ya. Dan itu teman-teman tidak usah takut over extract. Ya karena ini balik lagi bener-bener ini kopinya menurut gue light roast gitu. Jadi masih aman teman-teman, mau pakai suhu tinggi, brewing time panjang, gilingan yang halus, jadi lebih fleksibel lah. Oke, ini di bagian atas sudah kering, kita tutup. Nah di sini gue dapat 4 menit 19 detik nih guys. Tuh, ya 4 menit 19 detik. Ya sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. Oke. Kalau misalkan dari segi aroma, di sini gue ngerasa memang karakter lemon tea itu masih ada, tapi yang lebih jelas lagi di sini lebih ke arah teh rasa blackcurrant. Kalau teman-teman tahu ya, mungkin di restoran-restoran gitu ya, ada jual teh rasa blackcurrant yang di dispenser seperti itu. Nah, kurang lebih aromanya seperti itu teman-teman ya. Oke, terus aroma manisnya nih menurut gue masih dari si blackcurrant atau anggur-anggurannya lah. Ya, sekarang kita cobain dulu. Nah, ini karakternya memang pertama kali kerasa itu lebih ke arah lemon tea gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman suka kopi dengan acidity-nya yang lebih bright, yang lebih tinggi gitu ya, teman-teman bisa pakai rasio 1:15. Tapi kalau sukanya yang sopan, masuk mulut, ngisi gitu ya, ini bisa pakai 1:16 atau 1:17 gitu ya. Ini lemon tea-nya benar-benar halus banget. Habis itu setelah teman-teman telan, buang nafas dari hidung, ini baru kerasa lebih ke arah buah freshnya si blackcurrant itu. Nah terus manisnya kalau sugar cane di sini gue belum kerasa. Ya manisnya ini menurut gue masih ngeblend banget sama si blackcurrantnya. Oke, terus bodinya di sini, bodinya gue ngerasa di sini lebih ke arah medium to low lah ya. Terus antara acidity dan sweetnessnya, gue merasanya ini memang dominan si acidity, tapi sweetness ini tidak terlalu jauh di bawahnya, tipis-tipis lah bedanya. Oke. Nah terus ini pertama kali masuk mulut yang benar-benar gue suka banget ya karakternya itu. Lemon tea-nya benar-benar halus dicampur sama si blackcurrant-nya yang menurut gue di rongga hidung tuh lumayan penuh lah. Lumayan jelas, jadi teman-teman gak usah susah-susah nyari bengong sampai mangap gitu, gak usah ya. Nah ini gue tunggu dulu sampai agak dingin sambil gue mau bahas mengenai profesional barista. Ya sebenarnya apa itu profesional barista ya. Nah karena di sini baik lagi ya, gue banyak banget ngelihat teman-teman yang baru 1 tahun pengalaman jadi barista, habis itu mungkin mau ngelamar di tempat kerja lain, di CV-nya itu dituliskan di bawah namanya profesional barista ya. Nah dari sini gue mau jelaskan dulu sebenarnya dari masing-masing katanya profesional itu apa gitu ya. Profesional itu simpelnya adalah orang yang bekerja ya dan dia punya keahlian khusus di bidang tersebut. Ya, abis itu orang itu harus kerjanya tuh sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan SOP lah. Nah, terus berikutnya kalau dari barista itu apa artinya? Barista itu simpelnya adalah orang yang bekerja di coffee shop, ya. Dia itu yang menyiapkan minuman, dia itu yang berinteraksi dengan customer, ya. Tapi teman-teman di sini jangan lupa juga barista itu kerjanya bukan cuma di belakang bar doang. Ya, tapi memang ada beberapa coffee shop yang menerapkan oke, barista cukup kerja di bar aja, bikin kopi aja. Tapi mayoritas yang gue tahu itu tidak seperti itu ya. Barista itu kerjanya apa dong bang ya? Mulai dari masuk nih ya, masuk beresin meja, mindahin kursi, ngerapihin, ngelap meja, bersihin bar, ngecek bahan bakunya dulu masih layak buat di-serve apa enggak ya. Nyapu, ngepel, cuci piring, cuci gelas, bersihin mesin, nyuci WC, nyikat WC, semua yang ada di coffee shop itu adalah pekerjaan barista. Oke. Nah jadi pertanyaannya apa dong profesional barista gitu ya. Sebenarnya menurut pendapat gue pribadi ya, nggak perlu lu tulis title profesional barista ya, karena lu cukup tulis barista aja itu seharusnya sudah cukup teman-teman ya. Kenapa? Karena barista itu atau semua pekerjaan itu juga dituntut lu harus profesional ya. Tapi kalau kita mau detail lagi gitu ya, sebenarnya gini teman-teman, kemarin tuh gue sempat bikin pertanyaan di Instagram ya, tapi entah kenapa gue nggak bisa lihat jawaban dari teman-teman yang udah jawab gitu. Itu error, gue nggak paham lah ya. Jadi gue minta maaf kalau misalnya tidak gue respon atau tidak gue balas
Oke. Nah, terus balik lagi nih. Terus apa Bang profesional barista gitu ya. Nah, di sini memang ada beberapa teman-teman yang jadi barista itu awalnya karena passion ya. Itu tidak salah. Itu sama sekali hal yang baik menurut gua. Ya menurut gue itu hal yang baik. Tetapi kalau yang sudah gua lihat, yang sudah gua ketemu ya, sama barista itu yang dia kerjanya awalnya dari passion doang, ya tapi dia merasa dirinya tuh tidak mau berkembang, nggak mau bersikap profesional, ujung-ujungnya gini ya. Awal-awal dia kerja dia masih benar-benar semangat. Ya kalau digambarkan grafik itu masih perform lah, masih bagus kerjaannya, KPI-nya terpenuhi, semua pekerjaan sesuai SOP segala macam ya. Tapi semakin lama yang namanya di coffee shop ya, memang ada beberapa coffee shop itu lu boleh ngulik. Tapi kalau kita bicara ngulik, lu kan pasti pakai bahan nih bos, ya enggak? Sedangkan bahan itu bisa dipakai untuk nyari duit, untuk menghasilkan uang. Buat apa? Buat bayar gaji kalian juga ya. Nah dari situ biasanya beberapa barista minta resign. Alasannya kenapa? Iya bang, karena saya tidak cocok sama coffee shopnya, sama ownernya. Saya tidak diizinkan berkembang. Bukan itu. Ya, berkembang itu sebenarnya banyak loh. Banyak banget. Lo bisa berkembang dari segi gimana cara lo handle customer. Ya, lo berkembang dari yang tadinya mungkin bikin kopi masih tidak konsisten, sekarang lebih konsisten. Ya, itu sebenarnya banyak banget yang bisa berkembang. Gitu. Nah balik lagi sebenarnya lu tinggal kerja aja dulu yang benar ya sesuai dengan SOP ya, abis itu lu baru mungkin lu bisa komunikasi lah ya, atau lu cari tempat kerja lain yang memang lu tahu tempat kerja itu tuh benar-benar bisa mendukung baristanya, mungkin lu mau kompetisi, lu mau berkembang atau apapun itu ya, lebih ke arah sana gitu. Karena buat teman-teman barista di sini juga harus paham ya, ketika di coffee shop itu semua bahan itu kan dihitung ya, itu kan cost juga. Ya jadi teman-teman nggak bisa seenaknya pakai. Ya bukan berarti coffee shopnya itu atau ownernya itu pelit, karena memang harus seperti itu teman-teman. Ya pencatatannya itu harus jelas. Ini hilang kemana, dipakai buat apa, apakah waste, apakah rusak, gitu. Jadi teman-teman juga harus paham. Oke. Nah terus yang berikutnya lagi adalah kalau misalkan teman-teman di sini yang nulisnya profesional barista, ya dengan mungkin pengalaman kerjanya baru 1 tahun segala macam. Gitu ya, ini mungkin ceritanya teman-teman sudah paham nih. Oke, profesional barista itu sebenarnya apa, atau persona apa yang mau teman-teman tunjukkan ke owner coffee shop itu atau ke orang yang interview teman-teman. Nah di sini gue kasih catatan buat teman-teman ya. Biasanya owner coffee shop yang memang mungkin dulunya dia itu kerja sebagai barista ya, dia itu akan tahu teman-teman ya, dengan ngebaca CV teman-teman ya, seperti apa pengalamannya ya, keahliannya apa aja, itu pasti owner itu atau orang yang interview itu sudah punya bayangan. Oke. Tapi ketika ngobrol sama lu pada saat interview itu banyak banget yang kenyataannya berbeda teman-teman. Ya bahkan ini yang paling lucu ya. Gue pernah interview, di situ ditulis bisa skill itu ada sensory skill. Ya tapi ketika gue suruh minum kopi, cobain, dia bilang, aduh saya nggak kebiasa minum kopi, itu rasanya pengen gue gitu loh. Maksudnya lu kalau bohong mikir lah. Dan itu juga nulisnya profesional barista. Aduh, gregetan gue, kan gue sentil matanya gitu loh. Ya, sayang banget loh teman-teman ya. Nah, mungkin di sini ada juga beberapa teman-teman yang mungkin baru mau kerja jadi barista atau pengalamannya baru 1 tahun itu tidak paham. Oh, apa sih sebenarnya profesional barista itu? Teman-teman ini cuma ngelihat dari contoh CV orang-orang ya. Terus kayaknya CV-nya bagus nih. Terus teman-teman copy. Ya kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang kalau kita bicara barista yang baru mau kerja jadi barista atau pengalamannya baru 1 tahun atau 2 tahun itu biasanya umurnya ya relatif masih lebih muda lah. Dan kalian pasti tidak tahu kan Megaman ini seperti apa. Kalian belum lahir gitu ya teman-teman ya. Itu tidak salah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman lihat dulu. Ya, semua CV yang teman-teman udah bikin dibaca ulang. Ya, ini artinya apa sih? Karena gue pernah juga ya interview barista, karena gue berasa oh ini barista kayak agak-agak ngecap nih. Ya, ngomongnya ngecap, nulisnya profesional barista, tapi ketika gue tanya profesional barista itu apa? Coba tolong jelaskan. Tidak tahu gitu. Nah, itu memang gue sudah feeling oke, ini orang pasti nggak bakal bisa jawab nih. Gitu. Ya, dan yang perlu teman-teman ingat, ya ketika teman-teman itu jadi barista atau kerja apapun, ya
itu memang harus dituntut bekerja dengan profesional. Ya, gitu teman-teman. Ya, karena balik lagi, di kerjaan apapun gitu ya, lu memang harus dituntut bekerja dengan sesuai SOP, ya, itu mulai dari waktu, penyajian minuman seperti apa segala macam itu harus sesuai dengan SOP. Ya, dan lu juga dibayar. Apa yang dibayar? Waktu dan skill lo. Gitu. Nah, itu harus teman-teman tanemin dulu nih di mindset teman-teman. Kalau memang ternyata lu sudah bekerja terus gajinya nggak dibayar kayak yang kemarin itu yang rame, ya udah cabut aja, bos. Kalau emang lu berani, lu bisa lu tuntut aja. Ya kan? Biar beres tuh masalah. Gitu, teman-teman, ya. Nah, mungkin di sini teman-teman punya pendapat sebenarnya apa sih profesional barista, ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, atau pernah nemu kejadian-kejadian epic dari para profesional barista, ya, tulis juga di kolom komentar. Biar kita bisa saling berdiskusi, atau biar teman-teman yang mungkin baru mau kerja jadi barista, ya, bisa lebih tercerahkan lah. Jadi tidak sembarangan tulis profesional barista. Gitu ya. Nah, ini suhunya sudah agak rendah, gue mau cobain lagi. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini nih warnanya benar-benar light sekali loh. Maka itu yang gue bilang tadi ya. Ini teman-teman gak usah takut nanti over extract, enggak teman-teman. Ini aman. Oke, sekarang gue cobain dulu. Ketika suhunya dia sudah rendah, ini fix gue ngerasa kayak minuman teh rasa buah blackcurrant. Ini benar-benar jelas banget. Dan manisnya menurut gue ketika dia suhunya sudah rendah gitu ya, ini manisnya entah kenapa agak sedikit lebih tinggi. Acidity-nya tidak berubah. Kalau menurut gue ya, ini acidity-nya masih tetap, ini bisa dikatakan medium lah ya. Terus si sweetness ini hampir masuk ke medium. Terus balik lagi ketika dia masuk ke mulut, nah ini benar-benar kerasanya halus banget seperti yang gue bilang tadi ya, kayak masuk mulut, permisi gitu. Jadi bukan tipe kopi yang acidity itu nyerang ya, atau bukan yang berasa boltnya tebel banget langsung di dalam mulut tuh, enggak. Ini benar-benar smooth banget, benar-benar kayak teman-teman minum teh lah. Nah, untuk sugar cane-nya di sini gue nggak kerasa, malah gue kerasa itu karakternya lebih ke arah karamel. Oke, terus ini menurut gue bodinya medium to low. Ya, habis itu teksturnya nih gue ngerasa lebih ke arah juicy. Nah, ini ada sedikit tips buat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah beli kopi ini ya, yang ini ya, nah, terus teman-teman mau kerasa acidity-nya lebih tinggi, teman-teman bisa pakai rasio yang lebih rendah, 1:14, 1:13. Tapi kalau mau acidity yang tadi, yang masuk dalam mulut, permisi ya, halus gitu, sopan masuknya, itu teman-teman bisa pakai 1:16 atau 1:17. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau beli kedua kopi ini, ya, nanti langsung cek link di deskripsi aja. Nah, untuk kopi yang ini nanti gue akan bikinin videonya sendiri. Mohon ditunggu aja teman-teman ya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya nanti mau beli alat-alat seduh yang gue pakai di video ini, gue sudah cantumkan linknya di deskripsi, langsung dicek aja. Nah, terus teman-teman kalau di sini punya saran, ya nextnya lebih seru gue bahas video apa gitu ya, teman-teman tulis di kolom komentar aja. Pasti akan gue baca dan akan gue catat. Kalau misalkan bisa gue bikin, akan gue langsung bikin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.